Pak David. Waalaikumsalam Bu Iva. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Iva. Masih semangat ya Pak David? Iya masih Iya. semangat. Ini ditemani sama rintikan hujan. Ya. Bisa menambah suasana yang bisa sedikit ini ya Pak David, dari panas cuacanya menjadi agak dingin. Di sini saya sebagai observer, Pak David sebagai coach ya. Untuk itu saya sebagai observer, jadi yang saya nilai nanti yang menjadi acuan penilaian saya yaitu dalam proses percakapan, yaitu ada 3 prinsip ya Pak David. Di situ ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin Pak David dari coaching yang sebelumnya ada tanggapan atau ada refleksi dari yang sebelumnya? Ya, prosesnya yang saya rasakan adalah saya masih bingung untuk membuat pertanyaan yang berbeda jadi terutama karena memang pembicaraan kita itu kalau kita ada ngobrol itu mesti ngalor ngidul gitu bahasa Jawa, sehingga saya mencoba untuk memfokuskan itu dengan pertanyaan tersebut itu satu cerita. Terus yang Pak David sampaikan tadi, menghasilkan pertanyaan berbobot, itu kan masuk dalam kompetensi inti dari coaching, yang meliputi dari 1 desain atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin yang sudah Pak David lakukan di coaching sebelumnya itu yang perlu ditingkatkan yang bagian apa Pak? Selain tadi yang pertanyaan berbobot Pak David sampaikan tadi. Kalau yang desain yang kehadiran penuh sih sebenarnya itu sudah menurut saya gampang ya saya lakukan karena memang itu lebih mudah dilakukan dibandingkan 2 kompetensi yang lain. Makanya dalam hal ini 2 kompetensi yang lain yaitu membuat pertanyaan yang berbobot dan hadir secara penuh itu yang mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi seperti itu. Berarti ketika proses coaching yang sebelumnya Pak David sudah ya melakukan yang apa itu desain atau kehadiran itu sudah dimaksimalkan. Yang mendengarkan secara aktif ini yang sama yang maksimal. Terus untuk coaching sendiri yang Pak David lakukan kemarin sudah mengikuti alur cerita ya? Sudah. Kemarin ya memang saya coba begitu. Berarti alur cerita yang berupa identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah berjalan dengan baik ya Pak David? Ya, semua dilaksanakan. Ya. Oke Pak David. Terus saya ingin bertanya lagi ya Pak David. Ya. Kira-kira yang Pak David kembangkan kompetensi yang mana dari ketiga itu Pak David? Karena presence itu menurut saya sudah maksimal, yang belum maksimal 2, makanya nanti yang mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot itu menjadi komitmen saya untuk saya kembangkan lagi. Oke, bagus Pak David ya. Terus bagian yang mana yang Pak David inginkan nanti ketika saya amati gitu Pak? Ya mungkin ke pertanyaan berbobot ya, mungkin ini karena lebih sulit karena kita harus mendadak membuat pertanyaan itu untuk mengarahkan coach kita untuk menuju ke rencana aksi dan tanggung jawabnya. Betul nanti. Sekali ya Pak David, dengan pertanyaan berbobot itu bisa memancing dari coach itu untuk memunculkan ide atau mungkin gagasan dari permasalahan yang dihadapi coach. Biasanya itu sulit ya Pak ya, menggali pertanyaan bagaimana seorang coach bisa mendapatkan ide dari solusi dari masalahnya gitu ya. Terus harapannya dari observasi yang kita lakukan ini apa Pak David? Ya harapannya saya sebagai coach itu bisalah membantu coach saya nanti untuk sebagai coach bisa membantu coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan beliau juga nyaman dengan
proses coaching ini, karena memang orang itu untuk terbuka itu sangat sulit sekali, dan terutama untuk apalagi ada masalah untuk menemukan solusi itu sulit. Makanya sehingga harapan saya proses coaching ini bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi tersebut. Iya, betul sekali. Berarti kenyamanan itu dibutuhkan ya Pak David, ketika seorang coach dan coachee itu bisa seimbang seperti sahabat gitu ya Pak David, dalam menjalin kemitraan kayak dan curhat lain-lain. gitu ya Pak. Jadi tidak ada yang ditutupi, terbuka dengan permasalahan coaching yang ada. Baik Pak David, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar, sukses, dan bisa dikembangkan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Terima kasih Pak David. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak David. Sore ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, secara overall baik, walaupun rasanya badan itu meriang Pak, karena memang mungkin kita berada di fase pancaroba seperti itu Pak ya. Jadi 2 hari kemarin hujan, terus sekarang terang lagi, terus nanti hujan lagi seperti itu. Jadi di badan itu agak meriang seperti itu Pak. Mungkin semoga aja pembicaraan kita nggak menyita banyak waktu nih Pak. Kita akan bicara 10 sampai 15 menit saja. Kira-kira Pak Agus mau bicarakan apa untuk sesi kita kali ini? Ya jadi begini Pak, saya itu termasuk orang yang FOMO. Jadi apa yang lagi hit saat ini itu biasanya saya itu istilahnya yo kepo seperti itu. Jadi salah satu yang saya kepoi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi ketika saya mendapatkan beberapa modul ajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, saya jadi kepo. Jadi saya itu ingin cari tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, terus bagaimana modul ajarnya, bagaimana implementasinya. Itu saya sedikit banyak itu mencari tahu Pak, dari beberapa istilah kanal berita atau mungkin dari PMM. Jadi ketika ada pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya juga ikut istilahnya pengen tahu terus mengimplementasikan. Jadi ada beberapa modul ajar yang sudah saya download, saya dapat dari grup-grup WA seperti itu ya. Jadi saya coba implementasikan ke dalam pembelajaran saya sehari-hari seperti itu Pak. Mungkin sebelum kita jauh tentang topik yang kita bahas, mungkin Pak Agus bisa ngasih penjelasan ke saya tentang pembelajaran diferensiasi selama ini yang telah Pak Agus cari sumber buahnya ya, itu apa sih pembelajaran diferensiasi menurut Pak Agus? Jadi ketika saya ya kepo lah, istilahnya FOMO, banyak dari guru-guru itu membicarakan pembelajaran berdiferensiasi, berpihak pada murid seperti itu. Jadi ketika itu saya mencari tahu dan saya pada satu kesimpulan lah, istilahnya pembelajaran berdiferensiasi itu istilahnya common sense atau pengambilan keputusan dari guru lah. Jadi dalam merencanakan pembelajaran itu berpihak kepada murid dengan cara yang berbeda. Jadi semampang yang saya baca itu pembelajaran diferensiasi itu ada diferensiasi itu kan dari kata different Pak ya. Jadi berbeda. Jadi kontennya berbeda, prosesnya berbeda, terus produknya juga berbeda seperti itu. Tetapi ketika saya implementasikan itu ternyata tidak sesederhana itu Pak David. Iya. Sampai sejauh ini sudah pernah dilakukan berarti ya Pak? Iya sudah. Oke. Dari yang pernah dilakukan Pak Agus selama ini, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pak Agus untuk pembelajaran berdiferensiasi yang pernah dilakukan? Jadi istilahnya kalau kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihannya itu saya itu suka belajar dan mencoba hal baru Pak. Jadi ketika saya mendapatkan sesuatu yang baru itu saya kepo. Jadi kelebihan saya itu salah satunya adalah saya itu suka belajar seperti itu ya Pak David. Tapi untuk kekurangan saya dalam hal ini menjadi keresahan saya itu adalah ternyata implementasinya itu
tidak semudah yang saya bayangkan. Dalam implementasinya itu ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan untuk berdiferensiasi tersebut. Untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan. Seperti itu, Pak. Jadi kalau yang saya dengar dari percakapan kita ini, berarti kelebihan Pak Agus itu sebenarnya adalah Pak Agus senantiasa update ya dengan informasi terkait diferensiasi, terutama mungkin di konten dan prosesnya itu ya. Kemudian mungkin kekurangannya ternyata implementasi berdiferensiasi di kelas itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, seperti itu. Oke, sampai saat ini kira-kira ya, kalau ternyata berdiferensiasi itu sulit. Mungkin dari Pak Agus untuk pembelajaran diferensiasi itu saat ini Pak Agus capai itu sudah berapa angkanya? 1 sampai 10. Kalau untuk skala 1 sampai 10, terus terang mungkin saya masih berada di level 5, Pak. Jadi masih di skala 5 saya. Saya merasa masih banyak sekali kekurangan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang saya utarakan tadi, ternyata mungkin kalau kita lihat di YouTube, di istilahnya grup WA itu modul ajarnya seperti itu, ternyata untuk menjadi sebuah modul ajar yang berdiferensiasi baik secara proses, konten maupun produk, ternyata itu butuh proses yang panjang. Jadi ketika kita merencanakan pembelajaran setiap harinya, kita mungkin tidak memikirkan bagaimana gaya anak belajar, bagaimana minat belajar. Jadi ketika di pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mengetahui dulu karakter murid tersebut itu seperti apa. Jadi bagaimana minat belajarnya, bagaimana profil belajar siswa itu seperti apa. Kita itu juga harus istilahnya mengantongi data tersebut seperti itu. Oke. Sebenarnya identifikasinya Pak Agus itu sudah sudah jelas ya, artinya sudah dilakukan untuk penilaian awal. Namun ternyata tidak semudah prakteknya digunakan. Kira-kira Pak Agus itu dari 3 jenis diferensiasi itu yang sudah diterapkan apa, Pak? Selama ini yang saya sudah implementasikan itu yang pasti adalah diferensiasi produk. Jadi dalam produk itu ketika saya menawarkan kepada anak ingin belajar seperti apa, tentu saja anak yang suka menggambar pasti memilih menggambar. Jadi ketika ada anak yang memang saat itu suka menulis, dia lebih memilih mengambil buku tulis daripada buku gambarnya untuk menggambar. Jadi ketika saya ini salah satu implementasi istilah pengalaman saya ya, ketika untuk mempelajari angka atau simbol-simbol seperti itu, saya memberi kebebasan kepada anak, boleh menggambar angka, boleh menulis angka, membuat angka dengan lost part seperti itu, dan itu adalah salah satu diferensi produk yang sudah saya implementasikan. Tetapi dalam prosesnya ketika dalam pembelajaran itu berbeda. Jadi anak SD, anak SMP dengan anak TK itu tentu saja berbeda. Jadi ketika anak SMP dia itu sudah punya pendirian. Untuk anak SD yang kelas atas juga sudah punya pendirian. Jadi dia itu pengennya apa itu sudah punya pendirian. Tetapi ketika di TK itu kadang ada istilahnya faktor ikut-ikutan seperti itu Pak David. Jadi anak siapa yang mau lihat video? Ada anak satu yang ngacung, semuanya ikut ngacung. Jadi media yang saya persiapkan itu mungkin saya sudah mengidentifikasi anak itu istilahnya itu kinestetik, dia itu suka melihat buku asli seperti itu. Tapi ternyata ketika dalam implementasinya dia itu lebih suka menonton video karena ikut-ikutan seperti itu. Jadi kadang apa yang kita siapkan itu ternyata dalam lapangan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tapi memang ya Pak, yang kalau misalkan namanya gaya belajar memang berubah, apalagi anak yang masih kecil memang itu ikutan, ya menurut saya wajar, dan untungnya mungkin ya Pak Agus itu sudah menyiapkan, dan itu hal positif buat Pak Agus. Kemudian saya lihat Pak Agus bercerita tentang bagaimana diferensial produk itu sebenarnya Pak Agus sudah juga melakukan dengan baik. Nah menurut Pak Agus targetnya dari 5 tadi mau menuju angka berapa? Kalau saya ya enggak untuk tahap awal lah Pak ya. Iya. Untuk tahap awal saya enggak mungkin ada di angka 8. Oke. Untuk menuju angka 8 kira-kira
hal apa yang perlu Pak Agus tambah untuk menuju angka 8, di mana pembelajaran diferensiasi itu sudah baik menurut Pak Agus? Jadi ada beberapa hal ya yang ingin saya tanya, saya lakukan pada. Yang pertama mungkin saya akan mencari modul ajar yang relevan di PNM. Satu, karena memang PNM itu sekarang itu istilahnya rujukan pertama kita sebagai guru. Yang kedua adalah saya istilahnya itu mau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jika rekan sejawat mungkin belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, mungkin saya bisa ke tingkat yang biasa, yaitu gugus. Kebetulan di gugus saya itu ada sekolah penggerak, jadi saya yakin mereka itu istilahnya lebih paham, lebih mempunyai materi tentang pembelajaran diferensiasi tersebut. Yang ketiga mungkin saya bisa mengikuti pelatihan gitu pada pelatihan baik online atau offline. Mungkin kalau sekarang mungkin saya lebih fleksibel itu di online ya, jadi lebih istilahnya lebih fleksibel waktunya, lebih murah dan istilahnya hemat biaya lah seperti itu. Memang ini memang solusi yang menurut saya sangat baik ya yang sudah saya Pak Agus sampaikan. Modul ajar jelas di situ banyak sekali Bapak Ibu guru yang berbagi praktik baiknya terkait dengan modul ajar. Memang mungkin kita harus menyesuaikan juga modul ajar dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Kemudian juga kolaborasi dengan teman. Memang benar Pak Agus, kalau misalkan kita bekerja sendiri itu terasa berat. Jadi kita minimal dengan guru itu mungkin ada yang cocok apa, mungkin ada ide yang kreatif yang muncul dari percakapan dengan teman. Yang ketiga tadi Pak Agus dengan gugus ya, memang istilahnya komunitas belajar itu nggak hanya internal di dalam sekolah, tapi bisa kita eksternal. Nah, kalau PMM mungkin itu juga ada kan webinar biasanya yang dilakukan itu biasanya komunitas yang lebih besar lagi. Memang pemerintah kita juga menyediakan kesempatan Bapak Ibu untuk pembel internal sekolah, eksternal sekolah untuk pembel yang besar seperti khusus yang seperti pelatihan itu biasanya juga boleh diikuti. Nah, dari Pak Agus yang sudah dilakukan, kira-kira prioritas dari 4 tadi itu dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan apa Pak Agus? Untuk prioritas saya ya, jadi saya itu lebih suka itu dalam proses diskusi itu face to face ya. Jadi saya mungkin akan berangkat ke tingkat gugus. Jadi tingkat gugus itu ada sekolah penggerak. Saya yakin dia mempunyai istilahnya modul ajar atau implementasi itu yang lebih konkret sudah dilaksanakan di dalam kelas. Jadi dalam waktu dekat kan mungkin di hari Jumat itu nanti ada pertemuan gugus. Nanti akan saya istilahnya saya akan cari tahu lebih dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya memang yang saya tahu ya, sekolah penggerak itu terfasilitasi, ada fasilitatornya, sehingga ada yang menunjukkan ini kurangnya apa, yang sudah baik apa, yang kurang apa, itu ada yang menilai gitu. Mungkin kalau beda dengan sekolah yang bukan sekolah penggerak ya, karena memang sekolah penggerak difasilitasi oleh pemerintah. Artinya mungkin beliau juga pembelajaran berdiferensiasi ini juga pastinya salah satu hal yang utama yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut. Ya memang kesempatan yang bagus Pak Agus untuk Pak Agus untuk segera melakukan, dan harapannya memang masalah itu yang menjadi permasalahan Pak Agus tadi tentang diferensi yang kurang maksimal dan ingin mencapai nilai 8 itu saya rasa cukup bagus untuk sebagai solusi alternatif yang Pak Agus tawarkan. Nah, mungkin ada hal apa lagi yang mau Pak Agus sampaikan? Untuk proses coaching ini ya, saya merasa dalam proses coaching ini saya merasa bahwa saya mendapatkan penguatan Pak. Jadi selama ini ketika saya memikirkan, jadi apa yang saya pikirkan misalnya tentang pembelajaran diferensiasi itu, saya sebenarnya sudah punya langkah-langkah tersebut ya, tetapi saya merasa masih kurang mantap. Jadi ketika ada proses coaching ini saya merasa mantap. Apa saja yang akan saya lakukan ke depannya itu saya tahu Pak. Jadi Pak Agus merasa mantap ya untuk kegiatan coaching kali ini. Ya
bisa langsung kita temukan, memang harus betul kita sampaikan kepada teman. Ya harapannya semoga coaching ini bisa membuka wawasan Pak Agus untuk menyelesaikan permasalahan berdiferensiasi, karena memang saya pribadi juga akan punya kesulitan sendiri terhadap itu. Memang kita harus segera mencari teman untuk berkolaborasi. Kolaborasi nggak hanya sekedar melaksanakan, tetapi menyusunnya di dalam perencanaan itu memang penting, karena memang paling susah di bagian perencanaan. Saya harapkan pembelajaran ini juga coaching kali ini bisa bermanfaat Pak Agus. Semoga saja apa yang diharapkan Pak Agus terkait mendapatkan contoh modul ajar atau contoh praktik baik ya, khususnya dari sekolah penggerak di Gugus Pak Agus itu bisa didapatkan. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan kali ini. Semoga ini juga pembicaraan buat bermanfaat Pak Agus, dan Pak Agus bisa mungkin bisa bercerita lagi nanti bagaimana praktik baik di sekolah yang di Gugus yang sebelumnya, dan bagaimana mungkin implementasinya Pak Agus di kelas. Nah itu saya tunggu nanti ceritanya di pertemuan coaching kita berikutnya. Oke, siap Pak David, siap. Terima kasih Pak Agus untuk coaching kali ini. Ya. Sampai ketemu di kesempatan lain. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Iva. Tadi sudah melaksanakan coaching ya, gimana suasananya? Suasana hati Pak David setelah melaksanakan coaching tadi? Ya, saya pertama bangga ya Bu, karena memang alhamdulillah saya bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan permasalahan, karena memang orang itu untuk terbuka itu susah ternyata ya. Apalagi dengan komitmennya untuk melaksanakan apa yang sudah mereka upayakan untuk mengatasi solusi itu, saya rasa juga perlu apresiasi untuk menjalankan. Iya, dalam artian membantu memantik ide gitu ya Pak, ide yang muncul dari permasalahan, karena jarang sekali ketika kita merasakan masalah sendiri tanpa berbicara dengan orang lain itu unek gitu ya Pak, jadi tidak ada jalan keluar. Jadi dengan coaching tadi bisa ya Pak, jadi ada jalan keluar dari coaching tersebut. Terus bagaimana Pak David menilai performa dari kompetensi tadi? Dia sudah sempurna gitu Pak? Ya kalau sempurna dibilang tidak ya Bu, karena memang kadang seharusnya coach itu belum menjawab, itu kadang-kadang dibebaskan saja, sehingga kadang saya sudah menyiapkan pertanyaan ternyata itu sudah dijawab, sehingga saya harus membuat pertanyaan lagi sehingga lebih memfokuskan terhadap topik pembicaraan kita. Nah itu yang menjadi tantangan kita, yang itu membuat pertanyaan bobot luar biasa tantangan di situ. Itu juga butuh pemikiran yang sangat luar biasa ya Pak. Jadi bagaimana coaching tersebut bisa dengan pertanyaan praktik kayak gitu ya, jadi ada ide gagasan luar biasa dari coaching itu memang buat yang luar biasa. Assalamualaikum. Saat mendengar itu kan kita juga mencatatkan jawabannya biar nggak lupa apa yang kan kita nanti kan menjanjikan untuk bertemu. Jadi data waktu mengidentifikasi terus sambil mendengarkan itu ternyata susah kita nyatet beneran itu. Iya, Karena jadi- kita kan harus jadi pendengar yang baik juga, bukan menjadi pencatat yang baik. Nah Ya itu betul yang ya. saya Berarti fokus terpecahkan gitu iya ya. saat menulis dan mendengar. Iya. Terus apa yang membuat Pak David menilai demikian, bisa fokus mencatat, fokus mendengarkan itu? Bagaimana penilaian Pak David? Kenapa bisa menilai seperti itu? Ya menurut saya ini sebuah keterampilan yang luar biasa ya coaching itu ternyata. Kita harus mengingat apa yang dibicarakan itu, dan kita menjaga fokus kita dan fokus coaching kita untuk segera menyelesaikan permasalahan. Karena kalau tidak fokus kan solusinya menjadi lama nanti pembicaraan kita, karena kita Alot gitu ya Pak? ya karena kita kan terbatas oleh waktu. Kalau pembicaraannya terlalu lama itu kan juga membosankan nanti takutnya buat coaching kita. Berarti bagaimana pembicaraan itu bisa menemukan titik apa itu namanya solusi dari Iya, masalah. fokusnya nanti kan kerencanaan sih dan tanggung jawab itu. Iya. Nah itu yang menjadi Terus senang. boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Silakan. Pak David ya. Tadi Pak David sudah melakukan coaching dengan baik ya Pak David, sudah meliputi kompetensi, terus tujuan dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya Pak David. Fokus pada area yang dikembangkan itu juga sudah muncul gitu ya. Di sini saya mencatat
mengapresiasi, di mana apresiasi tersebut itu sudah pas, sudah ini. Cuma dalam menyampaikan tadi nggak terbesit kritik gitu ya Pak, tapi Iya. ada sedikit yang saya amati itu dari para Pak David dalam menggarisbawahi Koci tadi, dalam menegaskan apa yang Koci sampaikan itu menurut saya sedikit memberikan apa itu namanya solusi, tapi itu kita sebagai coaching tidak diperkenankan beri solusi gitu ya Pak. Jadi saya menangkap sedikit dari itu, tapi nggak kelihatan Pak, cuma asumsi kita itu mengalir aja pembicaraan kita, tapi sebenarnya saya mengamati itu gitu. Terus saya mengamati tadi pada saat Pak David mengapresiasi itu juga sudah sesuai, jadi sangat bagus, sudah lengkap gitu ya. Jadi dalam mengapresiasi Koci itu bagaimana menumbuhkan semangat, terus menggali kreativitas potensi yang ada pada diri Koci itu luar biasa. Jadi Koci sendiri tanpa sadar itu kadang apa ya kompetensi saya dari pembahasan ini, ternyata dari pertanyaan pemantik Pak David, pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan ide itu luar biasa. Terus bagaimana Pak David mendengarkan ini dari saya Koci? Merasa apa enggak Pak? Ya, untuk yang tadi terkait dengan memberikan solusi, memang sebenarnya saya tuh mau fokus ke pertanyaan saya, pembahasan perencanaan sih, karena memang Koci saya tuh kadang salah tangkap menerima pertanyaan saya, karena memang seharusnya saya tanya tentang solusi berdifferensi, kelebihan dan kelemahan, itu menjawabnya itu adalah kelebihan kelemahannya dia sebagai pelaksana, bukan pembelajarannya. Artinya yang itu menjadi mencoba saya terjemahkan yang lain sehingga biar fokus ke pertanyaan berikutnya, karena memang kadang pertanyaan itu kan dijawab berbeda dengan dengan pertanyaan yang kita lantunkan, sehingga itu mungkin saya kesitu, karena bukan itu, masa saya mau jawab bukan itu menyalahkan juga, tapi salah juga kan ya. Jadi saya mencoba untuk menggunakan kata-kata yang lain sehingga sekiranya itu menjawab apa yang saya tanyakan. Nah itu mungkin itu menjadi kendala kita di lapangan ya gitu. Jadi ada sedikit miskomunikasi ya Pak dengan Koci. Jadi Koci itu salah menangkap pertanyaan saya. Jadi maksudnya Pak David tadi dari pembelajarannya, dari menjawab tentang pelaksananya dirinya sendiri gitu. Iya, bagus ya Pak David bisa mencermati itu ya. Terus misalnya tadi kalau Koci tersebut itu tidak menemukan solusi dari pertanyaannya Pak David itu gimana? Ya untungnya sempat saya khawatir ini permasalahannya bukan, saya kira pembelajarannya, ternyata ini solusi permasalahannya ada di dirinya sendiri, makanya sehingga menggalinya itu lebih susah, karena kan kadang ceritanya Koci itu bisa saja bahasanya samar-samar, ini memang kesulitannya beliau atau effortnya beliau yang terlalu tinggi sehingga istilahnya harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan kira-kira yang saya tangkap dari Koci itu dia punya effort yang tinggi, tetapi ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga saya nyoba tadi skornya berapa, 5 menjadi berapa, 8. Nah untuk ke 8 ke berapa, nah itu mencoba saya menggali masanya di mana atau gini. Nah di situ ketemu bahwa ternyata sebenarnya beliau tuh sudah melaksanakan dengan baik, cuma realitanya itu sudah baik sebenarnya, tapi cuma dia Koci itu belum berpede untuk terkait pembelajarannya. Dan ini ya mungkin bagus ya, positif buat Koci sendiri, karena Koci itu
punya niatan untuk belajar lebih baik lagi seperti itu. Bagus ya Pak, jadi ikut mengembangkan apa yang Iya. jadi kompetensinya coaching. Terus mungkin apa area yang perlu dikembangkan dari Pak David sebagai coach? Ya. Saya merasa bahwa membuat pertanyaan berbobot itu dan tidak sampai menimbulkan jawaban yang ambigu itu luar biasa susah ya. Dan ini mungkin jadi apa? Kalau pendengar baik kan mendengarkan saja, duduk dia mendengarkan, ngasih body language yang positif itu mungkin apa namanya sudah cukup ya. Kemudian hadir secara penuh itu juga saya rasa presence itu juga bisa kita lakukan. Tapi membuat pertanyaan berbobot untuk mengarahkan pembicaraan sesuai dengan alur cerita itu memang butuh keterampilan yang lebih dibandingkan dua keterampilan. Ya, mungkin bisa diasah dari kita banyak melakukan coaching gitu ya Pak David. Karena memang ini baru pengalaman pertama bagi jenengan pribadi ya Pak David. Iya. Jadi itu luar biasa effortnya, butuh kompetensi yang perlu diasah gitu. Terus kompetensi apa lagi mungkin Pak David yang ingin Pak David kembangkan berdasarkan dari coaching barusan, selain tadi membuat pertanyaan yang berbobot, mungkin ada hal lain? Ya mungkin yang sebenarnya ya termasuk mendengarkan aktif yang seperti saya sampaikan tadi itu juga perlu kita latih, karena kan ternyata saya terpecah waktu mendengarkan aktif saat saya menulis jawaban dari coach saya yang mendengar kemudian menulis. Mungkin itu yang menjadi gimana ya kita bisa mendengarkan secara aktif tapi kita juga bisa mencatat. Saya punya kelemahan gampang lupa ya, karena makanya saya perlu mencatat jawaban-jawaban coaching yang jadi kunci, dan itu saya punya kelemahan di situ, sehingga saya rasa saya juga perlu latihan juga gimana menjadi pendengar yang baik tapi juga bisa mencatat hal penting dari jawaban coaching. Ini menarik ya Pak David, karena memang bapak-bapak itu diciptakan untuk tidak melakukan dua hal bersamaan atau satu hal lebih dari satu hal secara bersamaan. Tapi sebagai coaching kita perlu meningkatkan kompetensi tersebut dengan banyak latihan. Insya Allah bisa Pak David. Terima kasih Pak David atas waktunya. Semoga bisa menjadi coach yang baik di kemudian hari. Baik, terima kasih Bu.